menjadi berkat. Sekali lagi ya, kurang kuat kayaknya suaranya. Shalom sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Oke, hari ini kita kembali memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari Minggu. Jadi kita wajib untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik sekolah minggu ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu memuji, memuliakan nama Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan dan layakkan kami pada saat ini. Berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, supaya mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita memberikan diri kita untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan kasih yang sempurna. Kita undang Roh Kudus untuk boleh hadir di dalam hati kita, adik-adik sekolah minggu. Baik kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada, mari tetap senantiasa andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Engkau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Iya, sekarang berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Ibu mau tanya dulu Bu Guru sama adik-adik kita yang ada di rumah. Iya, tanya Bu. Hari ini semangat enggak sekolah minggu? Iya, pasti semangat ya. Karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Oke. Oleh sebab itu, adik-adik yang ada di rumah jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, kembali kita memuji Tuhan.
Ibu undang semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Kita bikin gerakannya ya adik-adik sekolah minggu. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Iya, nama Yesus di atas segalanya Di ya Bu atas Guru. segalanya. Iya, berarti Yesus itu hebat dong Bu Guru. Hebat, Bu. Iya ya, nggak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus. Oke, kembali kita memuji Tuhan. Kita katakan, betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa baiknya. Kita tetap memuji Tuhan ya adik-adik sekolah minggu. Kita semuanya boleh bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesus itu selalu baik bagi kita semua. Kembali kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita katakan, setinggi-tingginya langit.
bikin gerakannya ya. Ikuti Bu Guru. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Stop dulu Bu Guru. Kurang semangat kayaknya ya Bu Guru. Iya. Iya, sekali lagi kita bikin Bu Guru. Iya, sekali lagi kita angkatkan pujian ini. Oke, lebih semangat ya. Iya, kita harus semangat memuji Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik yang ada di rumah, kita bikin gerakannya sama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, sekarang sudah bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali mengangkatkan lagu penyembahan kita untuk Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu, semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, duduknya yang sopan, supaya Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Kita panggil Tuhan. Kita katakan, Yesus ku panggil. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami mau Tuhan hadir di dalam hati kami, hadir di dalam anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini setiap hati kami. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita angkatkan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Oh Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin,
Shalom anak sekolah minggu semua. Kita berjumpa lagi di kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti kebaktian kami. Berkati semua anak-anak kami dimanapun dia berada, terutama yang mendengarkan di rumah. Begitu juga kami yang membawa kebaktian, Tuhan berkati. Begitu juga terkhususnya untuk anak-anak kami, supaya apa yang kami sampaikan bahkan di pagi hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari, supaya kami lebih lagi dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan kebaktian kami ini dalam pimpinan Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya kami lebih berkonsentrasi lagi. Terima kasih Bapa, ini doa sembah kami. Kami panjatkan satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, manusia. Haleluya, amin. Oke, anak-anak sekolah minggu semua, pada hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terbuat dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, di mana pada hari ini tema kita yaitu untuk balita batita, penyambutan di Yerusalem untuk anak kecil, yaitu disambut dengan sorak-sorai. Oke, mari kita buka Alkitabnya yang dibuat dari Yohanes 12 sampai 19. Ayo, silahkan buka dulu. Oke, kita akan baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat 12 yang katanya seperti ini. Ayat 12. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan Raja Israel. Ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Ayat 15. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Inilah pembacaan nats kita hari ini dengan temanya tadi kita tengok disambut dengan sorak-sorai. Oke, biasanya di dalam penyambutan sorak-sorai di situ ada rasa suka cita. Oke, disambut. Disambut ini berarti ada yang disambut dan ada orang yang menyambut. Jadi yang disambut di sini
yang kalau kita lihat dari nats kita bahwa yang disambut itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa dia disambut? Itu ada beberapa item kalau kita lihat dari natsnya, yaitu satu, bahwa bangsa Israel menginginkan bahwa Tuhan Yesus menjadi Raja Israel. Itulah pengharapan dia, makanya dia menyambutnya. Ada juga yang menyambut dia atas dasar karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Jadi kita tengok ayatnya ini, karena dia katanya di situ, kita lihat ayat 18, itu karena Tuhan Yesus membuat banyak sekali mujizat dan juga orang banyak juga yang bersama dengan dia pada saat itu. Sebelum Tuhan Yesus disambut ini, dia barusan membangkitkan Lazarus dari orang mati. Dan juga murid-murid Tuhan Yesus juga pada saat itu, karena Tuhan Yesus sering bersama murid-murid, maka dia mengingat bahwa di dalam kitab suci ada juga yang diingatkan seperti yang tertulis. Kita tengok ayatnya ya, nih. Nih. Mula-mula Tuhan Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sudah Tuhan Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Jadi penyambutan Tuhan Yesus di sini itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi, Raja Israel, orang Israel pada saat itu menginginkan Tuhan Yesus mau jadi Raja Israel. Yang kedua, yaitu karena orang-orang banyak itu mengingat bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Dan sebelum juga Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem ini, dia barusan juga membangkitkan Lazarus dari orang mati. Karena inilah dasar-dasarnya, makanya Tuhan Yesus begitu disambut sekali kedatangannya. Oke, mari kita coba tengok gambarnya bagaimana orang Israel menyambut Tuhan Yesus. Oke, kita tengok gambarnya ini. Oke, murid orang-orang Israel menyambut pada saat itu dengan membawa palem. Oke, ada membawa daun palem disorak-sorakan, ada juga yang bilang Hosana, Hosana, Raja Israel. Dan ada juga yang kita tengok lagi gambar yang lain. Oke, ini dia. Ada yang memegang palem, ada juga yang menaruhnya di jalan. Oke. Yang lain, gambar yang lain, ada juga yang melambai-lambaikan palem sama menaruh kain. Oke, seperti seorang pembesar yang datang, kita taruh karpetnya, itu juga ada kain yang ditaruh. Oke, begitulah penyambutan meriahnya, penyambutan Tuhan Yesus pada saat dia datang ke Yerusalem. Oke, ada juga tadi tengok tadi yang ada tadi disebut di das kita. Kenapa Tuhan Yesus begitu disambut? Karena Tuhan Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat. Makanya orang teringat dengan mujizatnya, maka dia menyambut dia. Oke, coba kita lihat beberapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nih. Oke. Memberi makan 5.000 orang. Ini menyembuhkan orang buta.
berjalan di atas air. Wow, jadi banyak sekali mujizat. Dan sebelum juga Tuhan Yesus sambut ada juga nih, ya nih, Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati. Wow, masih ada kain kafannya. Kayak ini juga. Oh, ketika Tuhan Yesus memanggilnya, dia langsung keluar dari kubur. Oke, inilah alasan-alasan pada nats ini kenapa Tuhan Yesus begitu disambut dengan sorak-sorai. Yang ini seperti yang dibuat pada tema kita. Jadi inilah alasan-alasan kenapa Tuhan Yesus disambut dengan sorak-sorai. Jadi pada kita anak sekolah minggu ini kan dulu ya. Jadi pada saat Allah menjadi manusia, yaitu ada di dalam diri Tuhan Yesus, itulah penyambutannya. Tetapi sekarang Tuhan Yesus itu dia udah ada di sorga dan dialah menjadi raja di sana. Maka sekarang dalam zaman kita ini, bagaimana kita dapat menyambut Tuhan Yesus dengan sorak-sorai? Yang pertama dulu bahwa Tuhan Yesus bentuk kehadirannya sekarang dia bukan dalam wujud manusia, tetapi di dalam roh, yaitu dalam Roh Kudus. Makanya kita harus menyambut dia di dalam hati dan pikiran kita. Seperti juga ada tertulis di dalam nats Alkitab kita, yaitu bahwa aku berada di depan pintu dan mengetok. Makanya yang penting kita lakukan sekarang adalah membuka hati kita dan membiarkan Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Jadi dengan begitulah kita dapat menyambut kehadiran Tuhan, yaitu menyambutnya di dalam hati kita. Makanya kalau misalnya kita menyambut ada kedatangan seorang pembesar, wah, begitu banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan seperti presiden, gubernur, dan lain-lainnya. Tapi sekarang dalam kehadiran Tuhan itu hadir ke dunia itu dalam bentuk Roh Kudus dalam diri pribadi masing-masing, yaitu dia masuk ke dalam hati kita. Makanya kalau Tuhan itu hadir di dalam hati kita, muka kita akan menjadi ceria. Karena dia yang menguasai hati pikiran kita, maka nampak di dalam muka kita yang suka cita. Jadi begitulah penyambutan. Tapi dalam kehidupan kita juga, kenapa mesti kita menyambut Tuhan itu? Karena kayak kita lihat bukti kasih karunia Tuhan dalam kita, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Makanya kita bersorak-sorai karena seharusnya kita yang seharusnya tumbal, tetapi Tuhan menggantikan kita. Itulah salah satu bentuk kita bersorak-sorai atau bersyukur kepada Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita perlu menyiapkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan hadir di dalam hati kita. Makanya bukti kehadiran Tuhan itu dalam hati kita, makanya kita mukanya berseri-seri, kita dimanapun kita bisa bersuka cita, apalagi di dalam menyanyikan lagu puji-pujian, dengan sorak-sorai. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus menemaniku. Jadi begitulah seharusnya kita dalam menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa tadi? Yaitu dengan membuka hati kita supaya hati kita didiami dengan
Roh Kudus. Oke. Kita tengok juga, pernah kita tengok waktu ketika Roh Kudus mendiami murid-muridnya, itu dia hadir di dalam bentuk lidah api. Oh, makanya di situ terjadi sukacita. Itulah salah satu contoh bukti kehadiran Roh Kudus, Roh Tuhan kepada murid-murid pada saat itu. Maka situ terjadi ada sukacita. Oke, makanya kita tengok kawan-kawan kita. Wow, kalau kita tengok senang-senang dia, berarti itu ada. Kalau misalnya kawan kita ada sukacita, kita tengok wajahnya ceria, wow, tidak gampang stres, tidak marah-marah. Itulah salah satu dia menyambut Roh Kudus Tuhan di dalam hatinya. Makanya ada pancaran wajahnya sukacita, makanya dia sering bersorak-sorai. Artinya bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kehidupannya itu penuh dengan sukacita. Oke. Demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Tuhan yang memberkati kita masing-masing. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami telah tadi membaca firman Tuhan dan mendengar khotbah kami, yaitu dengan menyambut sorai-sorai. Biarlah kami menyambut Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Kami sudah membaca, jika kami sudah mendengar tadi, apabila Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalam kami, maka wajah kami akan penuh sukacita. Dalam kami bernyanyi juga, kami nyanyikan nyanyian dengan sorai. Begitu juga dengan semua anak-anak kami yang mendengarkan. Tuhan yang memberkatinya, supaya dalam kehidupannya dia dapat lagi bersorak-sorai atau bersukacita dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat kami, Bapak dan orang tua kami, dan begitu juga semua guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa sembah kami panjatkan satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tebus kami manusia. Haleluya, amin. Sekarang adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita pakai firman Tuhan di dalam hidup kita, bahwasanya Tuhan Yesus begitu penuh kasih. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Oke, kita angkatkan lagu persembahan kita, Isekin kami enda o Bapa. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasuh merebandu laboban gege kami o Bapa, lago mereman bandu ai pesili libas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami, enda sana magin Bapa, dipersembahkan kami. Ya, sekarang
kita mau masuk ke dalam doa syafaat dibawakan oleh Bu Guru kita, Bu Guru Theo. Sekarang kita masuk ke doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang tetap menyertai kami Bapa. Dan Engkaulah yang tetap menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini pun Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang lagi sakit Tuhan. Engkau sembuhkan dia ya Bapa. Engkau angkat sakit penyakit yang ada daripada dia Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati obat yang dia makan Tuhan, supaya dia cepat sembuh dari penyakitnya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak sekolah minggu di Batu Haji ini semuanya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, di mana masa pandemi ini Tuhan, kami tetap berserah kepadamu ya Bapa. Dan di mana kami mengikuti sekolah kami masing-masing Tuhan, Engkaulah yang memberkati semuanya ya Bapa. Kami hanya dapat mengucap syukur bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Ini saja doa kami. Semuanya kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Salam kasih persaudaraan. Salam kasih persaudaraan. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Bye.